Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir. Selamat malam. Bang, pada kesempatan ini kita mau membahas nih Bang, satu tema yang cukup menarik, yaitu kenakalan yang wajar pada anak-anak usia 6-15 tahun. Ini nih, tema yang perlu dikulik dan pasti banyak orang tua yang menyaksikan acara ini yang juga ingin tahu tentang hal ini, kenakalan anak-anak pada usia 6-15 tahun. Itu sebabnya kita nggak cuma berdua, tetapi kita ditemani oleh seorang psikolog anak yang ngerti lah ya. Kita nggak terlalu ngerti kan. Dan dulu juga pernah ngobrol juga sama kita, dan kebetulan beliau juga anggota dari Lifehouse Community juga nih Bang. Kita ditemani oleh Mariska Johana. Thank you Mariska. Welcome back malah. Welcome back. Thank you so much sudah menyempatkan diri lagi untuk ngobrol sama-sama kita. Dan sebelum kita ngobrol, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik lewat YouTube channel maupun MNC Live channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat menikmati, dan selamat belajar. Saya juga selalu belajar banyak lewat narasumber yang ada. Dan dimanapun saudara berada, ada beberapa DM yang masuk dari saya, ada yang dari Amerika menyaksikan ini, ada yang dari Australia juga, dari Gold Coast Bang, ada yang dari Belanda juga menyaksikan acara ini. Saya ucapkan selamat bergabung, baik saudara juga yang di Jakarta maupun yang di luar kota tapi masih di Indonesia. Saya ucapkan selamat bergabung. Oke, kita akan membahas kenakalan anak-anak di usia 6-15 tahun, kenakalan yang wajar. Nah saudara, kenapa kita perlu membahas ini? Sebab seringkali kita mendengarkan begini ya, ada orang yang bilang gini, yang namanya anak-anak nakal mah wajar lah, diemin aja gitu. Nanti gede juga udah gak nakal lagi, gak tuh makin gede makin liar Bang. Ada yang seperti itu ada. Tapi juga ada satunya lagi yang dia kayak mau menuntut anaknya sempurna Bang. Begitu ngelihat anaknya nakal, dia kayak kagak bisa terima, langsung didisiplin berlebihan. Padahal ternyata mungkin wajar. Padahal nggak taunya wajar. Nah, di sini kita perlu menggali perlu bertanya nih kepada Mariska nanti sebagai psikolog anak yang paham banget masalah gini-ginian. Apa sih kenakalan yang wajar itu dan apa kenakalan yang tidak wajar? Dan tentunya juga nanti kan juga banyak ini loh Bang, ketika ngelihat anaknya nakal, tapi orang tuanya juga tidak cari tahu penyebabnya apa nih. Nggak ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita mau berbincang-bincang. Nah, mungkin Abang mau sharing dulu. Kami tahu bahwa biasanya kami ini bicara tentang teologi. Ya kan? Tapi teologi tanpa bicara tentang bagaimana menerapkannya dalam hidup kan juga kurang lengkap. Maka itu kali ini kami mau bicara tentang psikologi. Tentunya kita mau bicara tentang psikologi anak dan hubungannya dengan orang tua. Karena yang paling penting dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita ninggalin suatu sejarah, suatu legacy kepada anak-anak kita. Itu yang mau kita bicarain malam ini gitu ya. Nah, kita dengerin deh. Oke, mungkin kita mau mulai tanya dulu nih sama Mariska. Kenakalan anak-anak itu mungkin bisa didefinisikan dulu ya. Jangan-jangan yang orang pikir nakal nggak taunya itu mah bukan nakal. Atau ada orang tua yang lihat anaknya sudah tidak wajar gitu juga dia tuh pikir ini cuma nakal biasa gitu. Nah, mungkin bisa bisa dijelasin dulu nggak? Kalau nakal sendiri itu artinya kan di Inggrisnya itu misbehavior. Jadi perilaku yang tidak sesuai, tidak tepat, atau perilaku yang salah gitu ya. Tapi berarti kan kita harus tahu yang benarnya dulu gitu. Nah, nakal itu bukan berarti misalnya aktif gitu ya, itu nakal. Kalau misalnya selama tidak menyalahi aturan, menyalahi norma hukum, sosial, agama,
tidak menyalahi juga, tidak menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri, itu tidak nakal karena tidak misbehavior tadi gitu. Jadi kita sepakat dulu dengan definisi nakalnya itu dulu. Nakal itu adalah melakukan perilaku yang tidak tepat gitu. Jadi anak aktif itu bukan nakal selama tidak menyakiti orang lain. Nah, Bang, ini nih menarik nih Bang. Sebab tanpa sadar ya, ini sudah ada stigma dalam masyarakat umum. Ngelihat anak yang gitu masuk ruangan dia hobi lari-larian, semua dikelilingin gitu ya. Itu banyak orang udah lihat ini apa sih nakal. Padahal nggak tahu ini tadi aktif, bukannya nakal. Oke, tapi ada kuncinya juga tadi di situ. Sepanjang tidak menabrak norma-norma. Betul. Jadi gimana tuh? Kan Pastor Wigan baru bilang ada anak lari. Gitu masuk ruangan, pokoknya udah kayak cacing kepanasan. Berarti ada batas-batas di situ ya. Ada batas-batas antara nakal dan tidak. Nah, dalam kasus contoh seperti ini, anak kecil masuk restoran deh. Paling sering kan kita lihat masuk restoran, lari, berisik ngomong. Kapan disebut nakal dan kapan disebut tidak nakal? Nah, kalau contohnya kayak di publik, di restoran, lari-larian, teriak-teriak, mengganggu nggak? Kalau mengganggu, itu berarti perilaku yang tidak tepat. Berarti itu bisa dilabel sebagai perilaku yang nakal, misbehavior tadi. Di sekolah, di kelas, kalau dia lari-larian, itu kan udah jelas, waktunya belajar, waktunya duduk dan mengerjakan tugas. Kalau dia lari-larian, dia berbicara terlalu banyak, itu juga perilaku yang tidak tepat. Itu bisa dibilang nakal. Kalau begitu, kapan keaktifan seorang anak disebut tidak nakal? Kapan keaktifan tidak disebut nakal? Pertama, kita harus lihat dulu, Pastor, untuk aktifnya ini. Kita bisa pisahkan dulu, ada satu faktor yang kita tidak bisa pungkiri, ada neurodivergent. Jadi keadaan-keadaan tertentu yang dari psikologis dan neuron syaraf yang membuat anak itu aktif. Salah satunya ada ADHD. Apa itu? Hiperaktif kalau yang biasa dikenal. Jadi attention deficit hyperaction disorder. Jadi hiperaktif lah. Nah, ini kan aktifnya tidak disengaja. Aktifnya ini karena dorongan syarafnya yang memang berbeda dengan orang-orang pada umumnya, yang membuat dia punya impuls sendiri yang akhirnya terlalu aktif jadinya. Nggak punya pengontrolan diri itu, karena yang mengontrol itu adalah syaraf-syarafnya ini. Jadi kalau dilihat penyebabnya adalah gerak di syarafnya antara satu informasi, kan di dalam syaraf itu ada pertukaran informasi. Kalau orang pada umumnya itu pertukaran informasinya punya tempo. Tapi kalau misalnya anak dengan ADHD, ini pertukaran informasi kimiawinya itu tidak beraturan sehingga terlalu cepat. Jadi akhirnya menimbulkan impulsivitas. Nah, kalau aktifnya seperti itu berarti kita nggak bisa sebut nakal karena tidak disengaja. Gitu. Tapi kalau misalnya aktif yang nakal berarti adalah satu, bukan berkaitan dengan tadi neurodivergent dan sudah tahu aturannya tidak boleh aktif di situ. Ada aturannya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga usia ya, Pastor. Usia 2 tahun nangis di ruang ibadah itu masih wajar. Karena usia 2 tahun masih belum bisa mengelola emosinya sendiri kan. Sehingga kalau misalnya 2 tahun masih lari-larian, masih belum duduk diam, itu wajar banget gitu. Jadi aktif yang wajar kalau sesuai perkembangannya memang seharusnya tidak seaktif itu dan terlepas dari neurodivergent tadi. Gitu. Nah terus kan gini, mungkin saya mau menyamakan persepsi dulu nih ya, supaya kita on the same page dulu. Nah, kalau Mariska sendiri setuju nggak dengan yang namanya kenakalan yang wajar? Contoh gini, anak-anak nih di sekolah gitu, biasalah yang namanya anak-anak berantem tuh biasa ya, rebutan mainan, rebutan buku, rebutan barang, itu biasa banget, itu normal. Nah, tetapi ini kan juga sudah termasuk dalam kategori berkelahi nih. Nah, Mariska setuju dulu nggak bahwa ada yang disebut dengan nakal yang wajar? Nakal yang wajar. Jadi ini bukannya sekedar aktif. Nakal emang salah.
tapi masih dalam batas kewajaran. Nah, ini kan kalau yang kita mau bahas nih. Kalau setuju dengan itu, nah, entah kan kita mau tahu yang sampai tidak wajar itu yang semana gitu. Supaya di sini juga teman-teman yang menyaksikan ini gini, pastilah yang namanya punya anak-anak ya, itu bisa mengalami anaknya berantem di sekolah, itu hal yang biasa. Ya, tetapi kan jangan sampai juga kita tidak tahu ini nih udah kelewatan batasnya belum sih gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Kalau kenakalan yang wajar, kalau aku sendiri merasa kata nakal itu sebenarnya label yang sudah tidak baik. Jadi kalau dibilang nakal yang wajar, berarti nggak ada yang wajar sebenarnya. Karena nakal tuh udah label misbehavior tadi. Cuman kalau misbehavior itu ada tingkatannya. Ada yang masih bisa diterima, ada yang belum bisa diterima. Nah, sebelum ke sana mungkin aku jelasin dulu dari sisi anak dulu ya gitu. Kenapa ada perilaku-perilaku misbehavior yang anak ini ya kadang-kadang kita bilang wajar lah itu namanya anak-anak gitu. Karena anak-anak itu satu individu yang belum matang, belum bisa memutuskan, belum bisa berpikir mempertimbangkan perilakunya sampai sejauh itu, konsekuensi baiknya atau buruknya, sehingga kadang-kadang perilakunya itu impulsif gitu. Nah, dan juga anak-anak ini kan masih dalam fase belajar, sehingga fase belajar ini kan masih banyak kesalahan. Misbehavior itu masih banyak dilakukan, jadi masih wajar melakukan misbehavior. Dan tadi nakal itu sendiri kalau melanggar aturan, pernah nggak aturannya diajarin? Pernah nggak diedukasi tentang hal itu tidak baik? Jadi kalau misalnya tadi nakalnya wajar, kalau tidak pernah diajarin, tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah diberikan konsekuensi, dia melakukan misbehavior itu bisa dibilang wajar karena dia tidak tahu, bukan nakal tapi jadi perilaku yang tidak tepat dia lakukan karena dia tidak tahu. Kalau nakal itu menurutku dia sudah tahu tapi dia tetap melakukan. Nah, itu bandel tuh, nakal tuh. Udah tahu itu nggak boleh tapi dia lakukan gitu. Kalau selama dia belum tahu, dia masih belajar atau masih masa perkembangannya tadi, itu ya masih wajar berarti. Jadi nakal yang wajar itu adalah kenakalan yang dilakukan tanpa pengetahuan. Betul. Oke, tanpa pengetahuan. Nah, kalau begitu caranya, maka sekarang kita sebagai pihak ketiga lah, bilang begitu ya, orang lain ya, waktu ngelihat anak dia misbehave, ya. Terus gimana caranya kita mau bilang dia nakal atau tidak nakal? Itu satu. Kedua, orang tuanya sendiri nih. Gimana caranya dia nentuin anak ini wajar atau nggak wajar nakal? Nah, Bang, mungkin nih saya nih pengen kasih contoh yang agak ekstrim. Iya, coba. Tapi ini nih betul banyak terjadi. Contoh gini deh. Orang tua udah kasih tahu anaknya, masih SD nih anaknya nih. Jangan suka ngatain orang ya. Tapi yang namanya anak SD, Bang. Kita kan tukang ngatain orang, Bang. Ya, dari dulu lah. Entah ada yang kurang tinggi ngatain temennya si pendek lah, apa gitu ya. Nah, tapi kan beda nih. Kalau kemudian masih SD ngatainnya, maaf ngatain temennya pelacur atau apa. Segitunya anak SD ya. Loh, iya, ini kan bisa, Bang. Ya. Yes. Maaf bicara, entah katain yang cowok dengan dengan yang udah berbau seksual yang jauh dari usianya. Nah, ini lo kalau yang menurut saya ini nih kalau pandangan saya, coba tolong dikoreksi. Ini yang sebenarnya saya tuh pengen tahu nih antara wajar dan tidak wajar. Kayak misal gini, katain temennya, tuh si pelit, tuh si gendut, tuh si pendek, tuh si sombong gitu ya, misalnya ya. Nah, pemahaman saya itu masih wajar, walaupun itu juga perlu dikoreksi. Tapi beda loh dengan anak-anak yang masih SD tapi sudah bercandanya kalau ngatain temennya itu kotor gitu. Nah, ini gimana? Itu loh kalau yang saya mau tuju sebetulnya. Kalau dilihat itu balik lagi tadi, lihat konteksnya. Dia tahu nggak? Kebanyakan yang dia ngomong itu dia nggak paham dengan omongannya. Contoh tadi pelacur. Kalau ditanya, kamu tahu nggak artinya pelacur apa?
Mungkin dia cuma ngikutin orang lain aja, dia pernah mendengar atau melihat nonton film gitu ya, ngatain orang dengan kata itu, akhirnya dia melakukan itu. Nah, tapi dia tahu nggak artinya itu menyakiti orang? Kalau dia tahu tapi dia tetap melakukan, itu nakal. Tapi kalau dia tidak tahu dan dia melakukan, itu purely ketidaktahuannya dia berarti. Tapi ini harus dikoreksi berarti, tetap harus dikoreksi. Meskipun kita nggak bilang itu nggak nakal, tetap harus koreksi dong gitu, karena itu bukan di luar norma sosial yang ada kan, kayak gitu. Orang dewasa aja ngomong begitu dan di luar norma. Iya. Oke, tapi kalau kayak gini caranya, yang disebut nakal atau nggak nakal itu adalah bagaimana orang tuanya ngasih contoh dong. Yes, setuju. Iya dong. Jadi apa yang ditampilkan oleh anak itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang dia alami di rumah. Kira-kira kan begitu ya. Jadinya makanya kita nggak bisa melabel semua anak nakal tuh sesuai standar kita. Karena setiap anak itu dididik dengan yang berbeda-beda. Sehingga kalau mungkin anak itu melakukan yang di luar yang kita tahu itu salah, kita harus lihat dulu pernah nggak diajarin oleh orang tuanya nih gitu. Karena kalau misalnya kita melabel semua anak nakal, itu nggak adil menurut aku. Karena ya tadi didikannya berbeda, lingkungannya berbeda. Mungkin di satu lingkungan ngomong seperti itu wajar, di lingkungan lain nggak wajar. Tapi kan dia taunya itu adalah hal yang wajar, itu bukan hal yang salah. Sehingga kalau dia pindah ke tempat lingkungan yang bilang itu nggak wajar, dicap nakal, labeling ini yang akhirnya nanti menjadi jati diri dia, itu yang nggak adil buat dia. Gitu. So kalau ini juga kemarin baru ada kasus ya, yang ketika orang tuanya negur anak lain sampai kena kasus. Nah ini juga nggak tepat, karena ya tadi belum tentu kita lihat dulu konteks anaknya tuh gimana. Kita harus tahu dulu, dan kita nggak bisa melabel atau bilang anak itu nakal. Kita harus tahu dulu dia tahu nggak yang dilakukan itu salah atau enggak. Makanya label nakal ini nggak, kalau dibilang nggak standarisasi semuanya gitu, nggak sama gitu. Ada subjektivitasnya, yes, kayak gitu. Oke. Wow. Nah, kalau pengalaman Mariska sendiri sebagai psikolog anak ya, tentu pasti ada orang tua yang datang karena berkenaan dengan masalah kenakalan anak-anaknya. Nah, penyebabnya apa aja sih kira-kira? Oke. Kalau penyebab kenakalan satu, ini kan memang anak-anak yang masih belajar. Jadi dia masih belum tahu kalau konsekuensinya bisa separah itu. Jadi purely memang kepolosan anak. Tapi kita juga lihat faktor pola asuh. Pola asuhnya gimana? Konsisten atau enggak? Sudah buat aturannya atau belum? Disiplinnya ini dibangun atau tidak? Lalu ketiga, lingkungan. Lingkungannya bagaimana? Paparannya dia tereksposnya seperti apa? Karena itu kan hasil belajar. Anak tuh kayak sponge. Jadi belajar dengan mengobservasi, menyerap lingkungan sekitarnya. Sehingga kita nggak bisa bilang anak ini yang nakal. Tapi memang ada faktor keempat adalah faktor internal. Di mana setiap anak ada temperamen yang memang nggak baik gitu. Temperamen yang susah, sulit, difficult. Sehingga dia keras kepala lah ibaratnya gitu paling gampang ya. Dia merasa tidak nyaman dalam dirinya, sehingga akhirnya pemberontakan yang terus keluar gitu. Jadi faktornya bukan hanya internal tapi juga eksternalnya kita harus lihat. Oke, gitu. Jadi sekarang kita belah dulu nih. Ketika orang tua ngadepin anak yang nakal, sebelum dia bicara bahwa anak ini nakal, perhatikan dulu 4 faktor tadi. Apa ulangin tadi, Mariska? Pola asuh. Jadi kita lihat pola asuhnya orang tua bagaimana. Ini jangan bilang anaknya yang nakal nih. Betul. Pola asuhnya bagaimana? Perhatiin dulu dirimu sendiri orang tua. Jangan-jangan dianya kagak pernah urusin anaknya. Tidak pernah mau tahu anaknya ngapain aja tiap hari, terus tiba-tiba bilang kamu kok nakal gitu. Padahal kagak pernah diajarin, kagak pernah dididik. Dan jangan cepet ngomong nakal, karena itu nanti akan membekas di anak itu menjadi jati dirinya, itu kan. Oke, kedua tadi apa lagi? Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungannya gimana? Ini lingkungan sekolah, lingkungan sekitar rumahnya, gereja, pokoknya lingkungan di luar keluarganya. Babysitter termasuk kan.
bisa-bisa untuk zaman modern ini kan anak lebih lama sama babysitter ya. Yes. Anak nggak penakut tiba-tiba kok jadi penakut anak ini. Betul. Kan kayak gitu kan. Anak yang tiba-tiba nggak punya kosakata tertentu jadi punya nih. Jangan-jangan ada pengaruh dari pembantu, babysitter. Perhatiin itu dulu nomor 2. Oke, nomor 3. Yang ketiga adalah tadi internalnya, temperamennya. Jadi temperamennya apakah dari kecil ini memang masuknya ke anak difficult. Temperamen tuh 3, Pastor. Difficult, slow to warm, easy. Difficult, slow to warm. Slow to warm. Slow to warm. Dia harus pemanasan dulu. Kayak diesel lama. Betul. Sama easy. Nah, kalau easy ini dalam dirinya tuh banyak perasaan emosi yang lebih nyaman. Jadi mau berteman gampang, mau makan gampang, mau tidur gampang. Semuanya gampang. Easy go lucky. Betul. Ada anak yang seperti itu kan. Lalu slow to warm ini butuh waktu dulu untuk belajar adaptasi. Jadi setiap ke lingkungan baru dia observasi dulu. Mau bertindak seperti apa. Nah, yang terakhir ada difficult ini dalam dirinya merasanya nggak nyaman. Jadi akhirnya yang keluar tuh agresivitas, pemberontakan. Nah, ini yang kita harus lihat dulu temperamennya. Slow to warm. Anak dibawa ke suatu tempat, disuruh negor, bilang hai, dia nggak mau. Slow to warm kan, dicap nakal, salah. Betul. Itu nggak sopan, jangan begitu ya. Ada yang memang difficult. Nah, karena itu ketahuilah anakmu, kalau perlu konsultasikan dengan psikolog. Nah, ketika orang pergi ke psikolog, Pastor Wigan, itu melanggar firman Tuhan. Enggak dong, iya dong. Iya kan? Doain aja soalnya enggak? Katanya gitu kan, doain aja. Ya, doa kita juga termasuk dengan membawa anak kita kepada yang ahli, ya. Jadi faktor yang ketiga adalah temperamennya anak itu sendiri ya. Yang terakhir kita harus lihat juga faktor perkembangan tadi. Perkembangan. Betul. Kalau memang itu purely kepolosan anak di usia segitu, kita harus melihat ini bukan sebuah kenakalan. Tapi pernah nggak kita koreksi? Kalau kita pernah koreksi, tapi dia masih melakukan, kita perlu lihat juga intensitasnya, berkurang atau enggak. Kalau ada progres, berarti dia melakukan progres, dia belajar. Tapi kalau enggak, makin parah, nah berarti ini yang tadi baru bisa kita bilang itu nakal atau misbehave. Punya anak itu full time job berarti ya. Yes. Bukan cuma sekedar punya anak dan ngasih anak itu iPad ya. Setuju. Iya. Tapi tadi saya juga seneng nih Bang yang di awal tadi yang Mariska bilang kalau kita ngelihat anak kita misbehave ya. Atau melakukan kenakalan. Orang tua juga harus cari tahu dulu ya. Dia tahu atau enggak? Jangan-jangan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya. Iya. Karena saya ini juga punya pengalaman ya. Dulu saya ingat banget Bang. Waktu saya masih kecil mungkin I think about kelas 2-3 SD Bang. Ya. Kelas 2-3 SD. Dulu kita kan zaman dulu masih main sama tetangga-tetangga satu komplek Bang. Bukan kayak anak sekarang kan. Mainnya gadget doang. Dulu kita kalau sore keluar naik sepeda sama tetangga. Nah, tetangga-tetangga saya itu waktu saya kelas 3, kelas 4 SD itu mereka udah SMP Bang rata-rata Bang. Tahu dong kalau anak SMP tuh lagi usia segitu kan ngomongannya kayak apa dong. Iya kan? Ngomongannya kotor-kotor. Saya nggak tahu artinya Bang. Ikut-ikutan aja Bang. Abis naik sepeda pulang jam 6 sore. Saya ngomong aja di rumah seperti yang tetangga-tetangga ngomong. Saya nggak tahu artinya emang Bang. Cuman ikutin aja kan. Itu si Kokok ngomong gitu kan tetangga. Tetangga saya udah paling kecil aja udah SMP 1. Langsung mama saya kaget Bang. Langsung dicabein. Ini kenapa tahu aja kagak Bang. Tapi saya saat itu nggak tahu artinya. Tapi saya cuma tahu itu buat ngatain orang gitu loh. Karena konteks saat dia menyebutkan itu kan kayak buat ngatain gitu loh. Nah, jadi saya tuh cuma tahu ini buat ngatain orang. Artinya apa? Mana tahu Bang gitu loh. Iya, nah jadi kadang-kadang memang anak-anak tuh mungkin belum tahu gitu loh. Nah, terus tadi Mariska ngomong nih. Ya, tadi Mariska bilang bahwa dalam pembentukan anak untuk mengimbangi kenakalannya katakan begitu atau mengkoreksi misbehaviornya diperlukan disiplin. Ya, apa itu disiplin?
Sebenarnya disiplin ini kan ya tadi melakukan sesuatu yang konsisten dan sesuai. Kesesuaiannya dengan aturan, kesesuaiannya dengan norma, kesesuaiannya juga dengan kesepakatan. Ini konsisten juga tadi, punya dorongan untuk melakukan itu gitu ya, meskipun lingkungannya nggak seperti itu. Oke, sebentar ya, saya pecah dulu. Jadi disiplin ini bukanlah misalnya menghajar si anak. Enggak. Walaupun itu termasuk. Ya, cara mendisiplinkan. Ya, mendisiplin itu bisa aja memarahi si anak atau mungkin juga dengan lebih keras dengan itu. Itu pun adalah suatu disiplin. Tapi disiplin itu bukan hanya itu. Disiplin itu lebih juga termasuk apa tadi? Konsisten. Nah, konsisten itu kan artinya terus menerus. Konsisten dalam hal ini ternyata adalah kesesuaian dalam bertindak. Gitu ya. Betul. Berarti memberi contoh. Disiplin adalah memberi contoh yang berulang-ulang. Jadi orang tua harus kasih contoh. Itu disiplin. Tapi untuk mencapai kedisiplin ini emang orang tua harus ribet ya. Pastor, gitu mau nggak mau. Tadi kalau disiplin itu kan tadi kesesuaian. Kesesuaian berarti dia harus tahu yang sesuainya apa, yang benarnya apa. Kalau dia melakukan itu kita bilang nggak disiplin, tapi dia nggak pernah tahu kalau itu yang salah, kita nggak bisa bilang dia nggak disiplin atau nakal tadi juga. Gini, anak harus tepat pada janji. Kalau dia bilang A, dia lakuin A, gitu kan ya. Kalau dia ternyata nggak lakuin A, padahal dia tahu dia harusnya lakuin A, kecenderungan orang bilang dia nakal. Tapi masalahnya adalah, adakah disiplin dalam pembentukan anak ini? Artinya, ketika orang tua janji A, apakah orang tua lakukan A? Nah, itu kan? Itu disiplin kan? Orang tuanya dulu harus kasih contoh kepada anak sebelum bilang anak itu nakal. Setuju. Itu kan? Disiplin di situ kan? Setuju. Oke. Saya bikin kasusnya beda dikit nih sekarang. Ada anak yang ternyata nggak ngelakuin norma-norma tertentu. Gitu. Kemudian ini kan mengganggu pihak ketiga, mengganggu umum dan lain-lain kan. Nah, kemudian yang paling sering terjadi di sini adalah orang lain yang tegur anak ini. Setuju. Dan ketika orang lain negor anak ini, orang tua pasti ngelindungin. Iya nggak sih? Orang tuanya selalu akan menganggap bahwa anaknya tuh baik, benar, lurus, mulia, dewa lah anak ini, kan gitu ya? Apakah itu disiplin? Nah, kalau kita bilang di situ, yang salah dulu ya, Pastor. Yang salah siapa? Kalau menurut saya yang salah orang tuanya. Balik lagi. Mau kita dari tempat yang berbeda, tapi kan kita pasti punya standar, norma hukum yang terstandarisasi kan, norma sosial yang terstandarisasi. Contoh misalnya tadi mencuri lah gitu. Di mana di tempat mana yang mencuri itu tidak yang boleh? Ada nggak? Nggak ada. Itu kan merugikan orang lain. Standarnya adalah merugikan orang lain kalau menurut saya. Itu mah jelas kalau mencuri. Di restoran. Tadi dia cerita awal kita, anak teriak-teriak, guling-guling di lantai, mukul-mukul lantai pakai sendok, kan nggak normal itu kan? Orang tuanya diem aja, orang lain akhirnya negor, orang tuanya belain anak, itukah disiplin? Iya kan? Iya kan? Di situ yang jadi masalah. Kalau saya juga ngelihatnya, kalau dijawab enggak, Mariska, saya mikirnya gini. Ketika orang tua jelas-jelas bela anak yang jelas-jelas salah, itu kan merusak si anak. Betul. Iya kan? Jadi akhirnya dia membenarkan sikap si anak kan? Si anak kan jadi nggak belajar dari apa yang salahnya dia. Setuju. Nah, dalam interaksi seperti ini, gimana nih Mariska? Apa yang orang ketiga harus buat? Apa yang orang tua harus buat? Nah, kalau misalnya apa yang orang ketiga harus buat, gitu ya. Sebenarnya balik lagi, tegurannya itu ke orang tua. Bukan ke anak. Karena kita juga harus melihat kondisi anaknya lagi juga. Nah, kalau tadi juga untuk standar anak kita harus bedakan juga dengan standar orang tua ya, Pastor gitu. Karena anak masih fase belajar. Jadi masih lah pasti ada, misalnya kita udah tahu itu salah.
kadang-kadang masih dilakukan ya. Kalau sering itu nggak wajar, tapi kalau kadang-kadang bolong ya udahlah ya, namanya juga anak masih fase belajar. Pengelolaan emosinya juga, pengelolaan dorongannya masih belum sematang orang dewasa. Standarnya KTP deh 17 tahun. Kalau lebih dari 17 tahun harusnya dia udah tahu itu adalah sebuah kesalahan dan diberikan hukuman. Makanya kan secara hukum anak-anak dengan dewasa beda ya, Pastor ya. Nah, terus lalu kalau misalnya tadi khususnya di publik adalah merugikan orang lain. Tantrum, kita lihat dulu kondisi anaknya seperti apa. Kalau memang anaknya punya gangguan, masalah psikologis, kita nggak bisa bilang itu nakal. Gitu, kita harus mewajarkan. Jadi jangan langsung menegur juga, tapi kita tanya dulu orang tuanya. Makanya tegur orang tuanya dulu, orang tuanya yang tahu keadaan anak gitu. Tapi kalau jelas-jelas tidak ada gangguan, memang orang tuanya yang membiarkan untuk melakukan itu, ya pihak ketiga hanya bisa menegur orang tua. Itu balik lagi tanggung jawab orang tua. Oke. Jadi salah juga kalau yang ditegur adalah si anak ya. Iya. Bicaralah sama orang tuanya. Oke. Gitu. Good point. Iya. Oke, nah jadi mungkin saya mau mundur sedikit ke belakang ya. Kapan sih orang tua itu bisa mengakses anaknya ya? Ketika mengakses anaknya, wah saya perlu bantuan nih, karena kayaknya anak saya nakalnya udah tidak wajar nih. I need help gitu loh. Nah, itu di titik apa? Orang tua menilai begitu. Di titik kalau merugikan orang lain dan menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Itu udah kita nggak pakai standar hukum, kita nggak pakai standar norma sosial, tapi ketika menyakiti orang lain dan menyakiti diri, itu udah standar yang red flag lah ibaratnya kita bilang gitu. Nah, ketika juga kalau misalnya dia melakukan hal yang tidak sesuai dan merugikan orang lain, itu kan berarti menyakiti. Dikasih tahu nggak ada perubahan gitu ya, sudah dengan cara yang benar tidak ada perubahan, berarti harus need help, butuh bantuan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan yang benar, anak melakukan perubahan gitu, kita lihat dulu perubahannya dulu. Sekecil apapun itu perubahan tetap. Jadi jangan melihat anak ini nggak berubah gitu. Ya kalau misalnya biasanya bohong tiap hari jadi 2 hari sekali, itu tetap berubah. Yang sehari bohong 5 kali jadi sehari bohong 3 kali, meskipun bohong itu tetap berubah. Jadi kita harus hitung. Merayakan perubahan ya. Betul. Ibaratnya dari -7 ke -3 gitu Bang. Yes, biar meskipun minus. Nggak apa-apa kan, ini kan lagi dalam proses perbaikan. Nah, oke. Itu kalau ada masalah. Ya. Tapi kan juga ada nih orang tua yang mungkin justru sebelum ada masalah dia datang gitu. Nah, tapi mungkin ada batas umur kali ya. Gimana itu kalau untuk orang tua yang sebelum ada masalah mau berkonsultasi sama yang ahli. Kapan anak itu baik untuk dibawa kepada psikolog untuk diakses? Kalau kapan anak itu yang baik untuk diakses, ini nggak ada standarnya. Kapanpun bisa datang, kapanpun bisa konsul. Karena nggak harus tunggu, ibaratnya nggak harus tunggu punya masalah, tapi memaksimalkan yang udah baik pun bisa. Sama kayak dokter gizi, nggak harus sakit dulu, tapi mau menjadi lebih sehat itu bisa konsul ke dokter gizi, ibaratnya kayak gitu. Nah jadi assessment ini pasti nanti profesional akan lihat butuh assessment sampai sejauh apa. Kalau misalnya assessmentnya nggak perlu sejauh itu, ini hanya butuh saran masukan untuk memperbaiki pola asuhnya, ya udah nggak perlu assessment. Tapi kalau dilihat ternyata ada perilaku yang janggal nih sehingga butuh assessment, nanti akan di-assess. Jadi nggak semuanya datang juga di assessment, Pastor. Karena setiap anak kan berbeda, kebutuhannya betul. Berbeda, setelannya berbeda nih. Betul. Maka akan jauh lebih baik untuk orang tua untuk membawa anaknya dinilai, diakses sebelum timbul masalah. Betul. Justru dengan cara seperti itu kita tahu bagaimana menyikapi keunikan anak-anak ini gitu ya. Iya, setuju. Oke. Bang, kalau abang sendiri punya 3 anak cowok semua Bang. Dramanya banyak gak Bang? Banyak sekali lah. Biasa kalau anak cowok semua kan berantem terus Bang. Saya 4 saudara cowok semua suka ribut terus. Ya, jadi kalau dari kami tadi Mariska udah sempat singgung, buatlah suatu nilai, gitu, nilai keluarga, nilai rumah.
yang walaupun beda lah sama nilai-nilai orang lain, kita tetap harus membangun nilai-nilai itu. Nah, salah satunya adalah mereka nggak boleh berantem di antara mereka. Kita selalu bilangnya bahwa yang paling besar adalah pelindung dari adik-adik. Tapi yang adik-adik nggak boleh cari gara-gara sama abang, harus hormat kepada abang. Nah, mereka ini struggling yang luar biasa. Cuman itu kan sebuah value yang ditanam. Itu value-nya. Tapi kemudian kan mereka yang lihat kiri kanan. Ngelihat kiri kanan kan, ngelihat temennya, rumah orang lain, saudara-saudara dan lain-lain kan, dimana mungkin ada abang yang nindas adiknya, kan banyak yang kayak gitu. Terus adik-adik yang jago drama king atau drama queen kayak gitu kan. Nah, jadi itu kembali lagi ke kita nanti untuk didisiplinkan gitu. Karena mereka udah ngeliat kiri kanan, terus mereka mulai terpengaruh kan. Nah, ini nih harus disiplin gitu. Atau misalnya mainan, persoalan mainan. Jadi siapa yang punya mainan? Ini mainannya abang, mainannya adek, atau si kecil? Mainannya siapa nih? Gitu. Buat kita nggak ada yang punya mainan, yang punya mainan bapak. kalian user, kalian user. Jadi ayo dipakai sama-sama gitu. Itu value yang kita buat di rumah. Gitu. Jadi memang value dari orang tua ini sangat penting sekali ya bang ya. Ya, tapi kemudian dari tadi yang misalnya nilai yang pertama ya, bahwa kita punya aturan kita sendiri yang mungkin beda sama orang lain. Nah, maka kita harus kasih contoh. Harus kasih contoh bahwa ibu tunduk pada bapak, gitu kan. Ibu tunduk pada bapak, ibu jagoan, dia bisa ngatur segala sesuatu, ya kan. Tapi tetap at the end of the day, bapak yang jagoan, tapi bapak nggak tahu apa-apa gitu. Ya nggak sih? Ada begitu-begitu ya nggak sih? Bapak nggak tahu apa-apa tanpa ibu. Jadi bapak juga perlu ibu. Nah ini kan interaksi unik yang anak harus belajar. Nggak dengan teori gitu, tapi lewat praktek sehari-hari kan. Setuju. Itu gimana jelasinnya coba? Ibu tunduk pada bapak, tapi bapak nggak tahu apa-apa. Bapak nanya sama ibu juga, ya nggak sih? Kan muter-muter itu nggak jelas kan? Itu kan sesuatu yang nggak bisa diajar. Itu sesuatu yang dikasih contoh. Gitu. Ya, setuju. Nah, oke. Balik lagi ke interaksi antara bapak dengan anak ya. Nakal tidak nakal. Saya tuh suka ngeliat bahwa ada anak nih yang kemudian nggak tahu ceritanya apa, tahu-tahu lagi di mall gitu, itu anak guling-guling, tahu nggak sih? Nangis guling-guling di lantai. Kelihatannya dia nggak dapat apa yang dia mau, dia guling-guling di lantai. Itu nakal atau nggak nakal? Ini impulsif ya. Iya kan? Tantrum. Tantrum, nakal nggak nakal apa nih? Kategorinya. Kalau lihat tantrum kita harus lihat dulu konteksnya. Tantrum ini kan bentuk ekspresi emosi. Nah, kenapa tantrum itu bisa terjadi? Ekspresi emosinya ini lebih karena dia nggak tahu ekspresi emosi yang benar. Jadi tantrum itu ekspresi emosi yang salah sebenarnya, gitu. Tapi kenapa anak wajar nggak tantrum? Wajar, Pastor. Kenapa? Karena anak belum punya pengelolaan emosi yang baik. Sehingga dia belum tahu kenal emosinya, dia belum tahu harus diapain emosi ini. Sehingga dia frustasi dan muncullah tantrum. Yang dia tahu cuma teriak, nangis, marah, banting-banting barang, guling-guling badan. Gitu. Nah, jadi bentuk ketantruman ini masih wajar di anak-anak, tapi tetap harus dikoreksi ya. Oke, gitu. Kalau gitu saya tanyanya lebih dalam. Ini kan kita bicara tentang umur 6 sampai 15. Kalau umur 6 kayak begitu wajar nggak? 6 kalau di balita masih wajar. Balita. Kalau jadi 5 tahun ke bawah. Iya. Tapi kalau 6 tahun harusnya sudah sangat minim. Mungkin ya dalam setahun masih ada kecolongan 4-5 kali masih wajar. Tapi kalau misalnya setiap minggu itu masih udah nggak wajar. Udah nggak wajar ya. Betul. Sekarang saya mundur. Katakan ini anak umur 4 tahun, yang mana kalau anak ini tantrum dengan cara seperti itu bisa dibilang masih wajar ya? Iya. Umur 4. Tapi kok saya sekarang saya mau konsultasi, mau diskusi ya. Kalau ini nggak segera dikoreksi, walaupun kelihatannya masih wajar di umur 4, tapi nggak segera dikoreksi, ini akan punya akibat panjang. Ya, dalam analisa saya, akibat panjangnya adalah
Ini adalah salah satu cara anak memanipulasi orang tua. Setuju. Betul? Memanipulasi orang tua. Jadi mungkin nanti di umur 6 dia udah gak tantrum dengan cara seperti itu. Tapi dia tetap punya cara untuk memanipulasi orang tuanya. Setuju. Apa yang disebut dengan manipulasi? Ini benar gak nih saya ya? Saya nanya nih ya. Manipulasi adalah membuat orang tua merasa bersalah kepada si anak. Ya. Atau A ya, B, membuat orang tua ini takut anak itu bersikap seperti itu. Oke. Kalau misalnya manipulasi itu sendiri kan sebuah perilaku untuk mencapai tujuan dengan mendapatkan cara apa yang apapun. Dia mau dengan cara apapun, yes. Tantrum ini juga harus dilihat tujuannya. Iya. Tadi, apakah tantrumnya konsepnya tadi yang frustasi karena nggak tahu emosinya mau diapain? Iya. Karena dia nggak mendapatkan apa yang dia mau, dia kesel nggak mendapatkan itu langsung tantrum karena frustasi. Tapi pernah nggak dikoreksi? Kalau pernah dikoreksi, tapi melakukan ini gitu, biasanya sih karena nggak pernah dikoreksi. Jadi tantrum, dikasih mainannya, terus ini dijadiin senjata untuk nanti kalau nggak dikasih saya tantrum lagi. Nah ini berarti bukan tantrum yang frustasi, tapi tantrum untuk memanipulasi. Adakah tantrum yang karena dia nggak bisa kelola emosi? Banyak. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kalau anak balita atau batita kurang tidur, nggak nyaman, dia nggak tahu dia harus ngapain, tapi dia nggak mau tidur. Nah ya udah akhirnya nangis. Nggak jelas lah. Iya. Gitu. Jadi di sini dibutuhin kecermatan orang tua. Setuju. Anak ini umur berapa? Betul. Kenapa dia tantrum? Kalau dia tantrumnya untuk dapetin sesuatu itu manipulasi. Yes. Kalau itu diikutin itu bisa berpengaruh ke umur selanjutnya. Seperti itu ya. Betul. Kalau dia tantrum karena kurang istirahat dan lain-lain, atasi karena itu. Begitu ya. That's why kalau misalnya dia tantrum terkait pertama kali dia tantrum karena nggak mendapatkan apa yang dia mau. Nah, ini kita harus koreksinya dengan kita validasi dulu. Kamu marah, kamu sedih karena tidak mendapatkan apa yang dimau. Tapi ada perilaku yang lebih baik daripada dia banting-banting barang, atau daripada dia teriak-teriak, atau daripada dia guling-guling. Nah, dengan cara apa? Misalnya tarik napas dulu, misalnya kalau punya kemarahan itu dia suruh ngerileksin badannya dulu gitu. Nah, atau orang tua handle this, kan anak masih belum paham ya gitu. Jadi orang tua pegang dia biasanya atau elus-elus untuk dia lebih relaksasi. Nah, baru minta dia menyampaikan apa yang dia mau, apa yang dia rasa. Ada alternatif lain, misalnya tadi mau mendapatkan itu, terus daripada banting-banting barang mendingan apa yang bisa aku lakukan? Kamu nanya ke orang tua, apa yang bisa aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan ini? Ya, Mar. Jadi begini, Mar. Ini kan orang udah kondisi kusut nih. Anak udah ribet. Orang tua juga udah panik nih karena orang tua tahu di sekeliling ada orang segala macam. Berarti kalau gitu, kunci yang pertama adalah jangan panik. Setuju. Iya dong. Setuju. Karena nanti kepanikan kita itu akan disambut sama anak, bikin panik lagi. Betul. Dan akhirnya kita akan murka kepada si anak itu. Berarti kunci yang pertama, jangan panik ketika ngadepin anak yang lagi tantrum. Setuju. Dalam ketidakpanikan kita bisa nilai apa yang nyebabin dia tantrum. Oke ya? Oke, sekarang kamu bilang harus ditindak. Banyak orang tua yang langsung menindak. Tindakannya begini. Mama tinggalin di tempat sepi ya. Mama bawa ke kunci di kamar ya. Apakah itu tindakan? Enggak. Kenapa? Itu malah menambahkan emosi negatif tadi kan. Emosi yang gak nyaman. Dia lagi gak nyaman. Dia kesal tidak mendapatkan apa yang dia mau. Tapi malah mendapatkan emosi lain yang tidak nyaman lagi. Punishment. Ketakutan. Betul. Sehingga jadi disiplin dengan punishment ini beda ya? Beda. Disiplin itu gak harus pakai punishment. Punishment bisa jadi bagian dari disiplin gak? Bisa. Tapi ada cara disiplin yang tidak pakai punishment. Contoh. Oke. Jadi orang tua boleh nggak menerapkan punishment ke anak? Kalau dari saya sendiri, punishment ini kita harus cermat melihatnya. Perlu nggak? Kalau misalnya punishment ini, kalau fisik nggak ya? Kalau dari saya, punishment fisik ini nggak pernah ada gunanya. Malah hanya meninggalkan bekas luka di anak gitu. Tapi saya lebih suka reinforcement, bukan punishment. Reinforcement, penguatan.
penguatan negatif atau penguatan positif. Nah, dengan cara menambahkan yang rasa nyaman, ini reward yang kita sering bilang, atau mengurangi rasa nyaman. Jadi punishment itu menambahkan rasa tidak nyaman. Tapi punishment menambahkan, jadi sehingga hindari kalau bisa. Betul. Lebih baik reinforcement. Betul. Nah, kalau reinforcement yang negatif tuh jadi contohnya apa? Contohnya misalnya, nah ini harus punya konsistensi juga ya. Jadwalnya misalnya sehari itu nonton 1 jam. Itu kan yang sudah dia lakukan. Itu kesenangan dia. Tapi karena dia melakukan hal yang salah, kita kurangin. Jadi 30 menit. Betul. Jadi mengurangi rasa nyaman daripada kita misalnya suruh lari-lari, itu kan menambahkan rasa tidak nyaman malah. Dengan mengurangi rasa yang sudah nyaman, itu lebih efektif. Jadi kalau tadi ngancem, orang tuanya ngancem mau ditinggalin tempat sepi, ditinggalin sendirian, mau tinggalin ya kayak gitu. Itu reinforcement, itu punishment. Itu punishment. Kalau saya nggak ngeliat itu punishment. Saya ngeliatnya itu ancaman. Nah, ancaman itu kalau saya bilang basi. Kenapa? Karena 1 kali 2 kali anaknya takut diancam. 3 kali, 5 kali anaknya tahu dia nggak bakalan ditinggalin. Betul. Basi dong. Akhirnya nggak ngedidik anak. Dan kemudian nanti justru ngajarin anak itu untuk nakut-nakutin anaknya lagi. Setuju. Iya dong. Setuju. Kapan mata rantai itu habis kalau caranya seperti itu. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah konsistensi. Pastor. Apapun yang disampaikan bukan hanya sekedar ancaman. Kalau memang mau panis. Tapi punishment ini harus dilihat dengan cermat ya gitu. Jangan sampai meninggalkan luka doang tapi malah tidak mendidik. Gitu. Kalau soal boleh atau nggak boleh itu diskusi yang nggak akan ada habisnya ya. Setuju. Kalau mungkin bukan soal boleh atau nggak boleh, tapi apakah bermanfaat. Setuju. Itu kan jauh lebih dewasa, cerdas ya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu mungkin memang harus punish. Jadi nggak ada kata sekedar tidak boleh atau boleh, tapi apakah bermanfaat, gitu ya. Efeknya apa? Gitu. Nah, Bang, saya sih melihat dari diskusi dari tadi nih, Bang ya. Saya mengambil 2 kesimpulan nih, Bang, paling sedikit ya, untuk merap up diskusi ini juga. Yang pertama memang orang tua itu anak-anak itu mesin fotokopi dari orang tuanya. Setuju. Kita kayaknya tidak bisa mengharapkan anak kita untuk tidak berbuat ABC, tapi kitanya bikin ABC. Ya. Jadi sebenarnya mah kalau saya secara pribadi selama ini tuh gini, saya tuh melihat ya, kalau misalnya di playground, di TK gitu ya, kalau ngelihat ada anak yang teriak-teriak terus, rasanya saya hampir dapat pastikan orang tua dia di rumah teriak-teriak. Setuju. Ya, itu memang anak-anak itu mesin fotokopi lah. Ya. Kalau dia lihat papanya tutup laci pakai kaki ya dia akan ikut. Dan kita tidak bisa, kamu jangan tutup pakai kaki ya. Kita tutup pakai kaki gimana dong? Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua, Bang, ini memang Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 nih, Bang. Ini saya suka banget. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring atau engkau bangun. Ya. Nah, sebenarnya ini juga Alkitab menyodorkan bahwa kita punya tanggung jawab. 1, mengajarkan sama anak-anak kita. 2, ajarinnya bukan cuma sekali, berulang-ulang. Ketika kita mengajarkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan kepada anak kita berulang-ulang ya, saat kita duduk, saat lagi makan, saat lagi di jalan, saat lagi mau tidur-tiduran santai, saat bangun, berarti sebenarnya kan mau gak mau kita tuh juga memaksa diri kita loh untuk jadi pelaku firman. Karena gimana kita ceritain suruh anak kita tentang nilai-nilai firman Tuhan, ini kan kalau lagi duduk di rumah, perjalanan, berarti kan semua aspek hidup kita ya. Gimana kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita
nilai-nilai firman Tuhan tanpa kita sendiri menghidupinya. Ya. Nah, hal yang menarik kalau yang saya lihat ya, depan mata kepala saya at least ya, saya menjumpai anak-anak yang juga mencintai Tuhan ya. Itu adalah cerminan warisan iman orang tuanya. Setuju. Saya sangat melihat itu. Ya. Ini nih bukan soal dia anak pendeta atau bukan ya. Ya. Karena bukan rahasia umum, banyak anak pendeta juga yang ya boleh dikatakan nakal-nakal gitu. Ya. Tapi saya tuh bisa melihat bagaimana memang orang tua yang berhasil meninggalkan warisan iman untuk anak-anaknya itu sangat tercermin sekali. Ya, itu tuh sangat tercermin sekali. Ya. Nah, ya Bang. Gimana Bang? Kalau dari saya yang saya lihat bahwa memiliki anak itu adalah tugas yang butuh kedewasaan yang luar biasa matang dari orang tuanya. Nah, permasalahannya adalah seringkali orang tuanya sendiri juga A, kurang dewasa, atau B, punya pengalaman tidak baik di zaman lalu. Maka memiliki anak itu sebetulnya adalah suatu cara yang diizinkan oleh Tuhan supaya orang tua bersama-sama dengan anak ini semakin dewasa loh. Ya. Anak itu mendisiplin orang tuanya, membawa orang tuanya menjadi orang-orang yang disiplin. Ya. Nah, salah satu yang kenapa saya bilang seperti ini? Karena tadi kan kita diskusi dan kemudian Mariska bilang bahwa ketika anak tantrum, ketika anak punya suatu kebutuhan untuk kita perhatiin, yang dibutuhin apa? Ketenangan. Ya. Bagaimana orang bisa tenang kalau dia sendiri juga lagi struggling, kalau dia sendiri lagi kesulitan gitu. Nah, orang tua butuh tenang. Kenapa? Karena hanya orang dewasa yang bisa tenang. Setuju. Kan gitu. Kalau Mariska mikirnya gimana? How do you sum it up? Oke. Gimana ngerangkumnya? Kalau dari saya, selain kita menghadapi anak itu perlu disiplin, sebenarnya yang paling penting juga kita melakukan mengajarkan tentang empati. Empati ya. Karena tadi salah satu aturan dasar yang menurut saya itu tidak boleh dilakukan adalah menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Okay. So bukan hanya disiplin sesuai dengan aturan, tapi tidak menyakiti orang lain. Sehingga kan perlu punya rasa empati. Gimana kalau dia nggak tahu kalau dia menyakiti orang lain sehingga tidak melakukan itu. Tapi kalau dia peka kalau itu melakukan hal yang merugikan orang lain sehingga dia pasti tidak akan melakukan itu. Jadi kuncinya bukan hanya disiplin tapi empati juga. Oh, oke. Susah amat ngomongin empati ke anak umur 6 misalnya gitu kan, umur 6. Empati. Oke. Coba di break dengan cara yang lebih sederhana. Ini sekarang empati dulu. Empati itu artinya apa? Oke. Rasa peduli kepada perasaan orang kan? Empati bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, peduli kepada perasaan orang kan? Yes. Okay. Jadi bisa memahami sepatunya orang lain. Iya. Bisa merasakan sepatunya orang lain. Justru lebih mudah mengajarkan anak-anak empati daripada disiplin. Jadi bukan hanya aturan, tapi why-nya. Contoh, kenapa nggak boleh berisik di restoran? Kamu bayangin kalau kamu lagi makan, tapi diteriakin di kuping kamu terus-terusan, nyaman nggak? Okay. Atau kenapa nggak boleh mukul? Kalau kamu dipukul, sakit nggak? Mau nggak dipukul? Justru itu kan mengajarkan empati, sehingga dia tidak hanya melihat dari hukum, tapi melihat dari mau nggak dia digituin. Menyakiti nggak kayak gitu. Oke, ini memang bahasanya kan berat banget gitu ya. Empati gitu kayaknya gimana gitu. Ternyata sederhana. Penerapannya sederhana. Kalau kamu nggak mau orang lakukan itu, jangan lakuin itu kepada orang lain. Gitu kan. Dan itu lebih mudah mengajarkannya ya Bang. Iya. Daripada mendisiplin. Iya. Jadi disiplin itu udah harus pada level yang lebih lanjut ya. Yes. Kalau yang lebih untuk arah reinforcement lebih baik bicara tentang disiplin empati. Yes. Jadi bukan hanya aturan tapi kenapanya juga. Jadi dari kecil udah bicara tentang why kepada anak lebih daripada what and how ya. Justru itu bicara tentang yang why. Akan long last. Iya, tapi itu juga justru mengajar anak-anak dari kecil berpikir Bang. Setuju. Anak-anak Yahudi kan juga diajarnya untuk berpikir Bang. Iya. Nah, karena itu, apakah anak umur 6
Kalau umur 15 sudah pasti dong ya. Apakah anak umur 6 udah mampu berpikir sejauh itu? Mampu. 2 tahun juga mampu. Oke. Iya. Karena dia balikin ke dirinya sehingga lebih praktis dia bayangkan. Iya. Oke, karena orang banyak yang begini, Mar. Prakteknya sehari-hari ya. Orang tuh bilang gini, udahlah biarin aja dia masih kecil. Ya. Nah, ini kan orang masih sering banget ngomong masih kecil, masih kecil. Dan hari ini ternyata Mariska bilang umur 2 pun udah bisa diajak bicara yang lebih dalam. Yes. Iya. Okay. Karena itu semua tentang perasaan ya, afeksi. Betul. Ya. Iya, bisa. Orang tua tuh banyak yang gini, Mar. Saya ini juga ngeliatin ya. Ngomong sama anaknya tuh seperti ngomong sama bayi. Ya. Lucu sih. Karena anak kecil namanya juga ya kan. Tapi apakah itu bermanfaat, Mar? Kalau dilihat konteksnya harus dilihat umur lagi, kebutuhannya. Yeah. Kalau anak 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun masih butuh untuk belajar ngomong, itu kata-kata manis yang nada tinggi ini memang menarik dia untuk mengikuti. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Tapi kalau ngomong kayak gitu untuk anak 5 tahun, 6 tahun. Enggak lah, misalnya nih umur segitu kayak anak kecil-kecil bener nih, kecil. Terus ngomong R-nya di-L-L-in. Misalnya. Jadi orang tua ngikutin cara anak kecil ngomong gitu. Dengan bahasa yang ya seperti anak kecil ngomong anak kecil enggak jelas gitu, yang ngomong enggak jelas gitu. Itu kan sering tuh orang tua ngomong gitu kan kepada anak. Itu yang salah. Saya maksud. Apakah itu sehat? Salah. Akhirnya anak jadi cadel. Setuju. Iya kan? Itu. Satu. Kedua, kalau anak ini dibiasain ngomong seperti anak kecil, alam berpikir anak kecil, maka umur 2 dia belum tentu bisa diajak ngomong tentang empati loh. Setuju. Kapan dia mulai dididik untuk mempunyai empati? Iya. Dia dibentuk kayak anak kecil terus kok. That's why bukan orang tua yang mengikuti anak, tapi anak yang mengikuti orang tua. Iya kan? Orang tua harus tahu benarnya seperti apa. Justru kalau anak salah, jangan kita ikutin. Iya. Orang tua adalah leader. Yang harus diikutin sama si anak. Ya, bicara memang nggak perlu jadi kayak pidato yang saudara gitu ya, enggak lah ya. Tapi ngomong dengan normal, biasa kepada anak gitu kan. Oke. Wah, thank you so much. Kita udah di penghujung acara. Mungkin punya satu closing statement buat teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan nih. Singkat padat jelas. Oke, buat orang tua mungkin memang anak-anak wajar melakukan kenakalan, tapi tidak boleh diwajarkan. Wajar melakukan kenakalan, tapi tidak boleh diwajarkan. So kalau anak melakukan hal yang tidak baik, koreksi, edukasi, dan didik. Kalau dari saya punya anak ini benar-benar adalah full time job. Setuju. Jangan dipercayain kepada orang lain. Jangan hanya dipercayain kepada suster, pembantu, atau yang paling sedih yang sering kita lihat belakangan ini kan dipercayakan pendidikan anak kepada iPad, kepada gadget. Enggak lah, jangan begitu. It's a full time job. Anak butuh percontohan dari orang tua. Baik ketika ia duduk diam dalam perjalanan lagi makan, contohlah dari orang tuanya. Anak adalah mesin fotokopi terbaik dari orang tua, dan saya hanya ingin membacakan lagi Ulangan 6 ayat 6 dan ke-7 sebagai penutup. Apa yang kuperintahkan kata Tuhan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya. Berarti mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Baik, Mark, thank you so much buat pembicaraan kita pada kesempatan ini. Baik saudaraku, demikian We Talk pada kesempatan ini. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.